digunakan. Tentu saja predictive maintenance tempo hari saya jelaskan bahwa metode itu memperbaiki cara melakukan maintenance pada preventive maintenance ya, di mana pada preventive maintenance yang tradisional itu proses pemeliharaan, proses perawatan peralatan dilakukan secara periodik ya, dengan interval waktu yang sudah ditentukan. Nah, predictive maintenance itu mencoba memperbaiki dengan cara mencocokkan hasil monitoring peralatan, kondisi peralatan, dan juga memprediksi kapan kerusakan itu terjadi. Nah, sebelum kerusakan terjadi sudah harus dilakukan kegiatan maintenance. Hari ini kita akan bahas tentang metode yang lain, yaitu total productive maintenance, di mana pendekatannya berbeda ya. Beda. Kalau predictive maintenance itu fokusnya pada hasil monitoring dan prediksi peralatan ya, prediksi kondisi peralatan. Namun pada total productive maintenance ini yang dituju, yang disasar adalah produktivitas ya, produktivitas dari aset produksi utamanya ya, utamanya adalah peralatan. Namun tidak hanya peralatan, nanti ya kita lihat total productive maintenance ini juga melibatkan upaya untuk mengutilisasi tenaga kerja. Apa itu total productive maintenance? Ini saya ambilkan dari beberapa definisi ya. Definisi dari total productive maintenance itu adalah system of maintaining and improving the effectiveness di TPM itu adalah sebuah sistem atau sebuah cara untuk melakukan perawatan dan meningkatkan efektivitas, keefektifan dari alat-alat produksi, production, through asset, melalui pemeliharaan aset, dan juga maintaining employee and maintaining processes. Jadi aset itu adalah equipment ya, atau mesin, kemudian employee dan proses-proses yang ada di dalam produksi dalam rangka untuk memaksimalkan availability dari equipment. Ya. Ada definisi lain bahwa total productive maintenance is an approach to equipment maintenance that aim to achieve a perfect production process by increasing productivity, efficiency, and safety. Ya. Jadi total productive maintenance itu adalah pemeliharaan peralatan-peralatan yang tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan proses produksi. Proses produksinya itu diharapkan bisa perfect dengan cara increasing productivity, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan safety, keselamatan kerja. Ada definisi yang ketiga adalah total productive maintenance is a method of physical asset management. Manajemen aset fisik. Aset fisik itu ya peralatan. Fokus on maintaining and improving manufacturing machinery. Ya. Yang fokusnya adalah perawatan mesin-mesin produksi, mesin-mesin manufaktur, in order to reduce the operating cost to an organization. Dalam rangka untuk mengurangi biaya operasi dari sebuah organisasi. Organisasinya tentunya ya organisasi manufaktur, organisasi produksi. Ini adalah definisi dari total productive maintenance. Jadi tujuannya bukan hanya
untuk menentukan kapan perawatan itu harus dilakukan ya, tapi lebih jauh lagi yang dituju adalah produktivitas dari penggunaan peralatan, fasilitas produksi ya, atau efisiensi dan juga safety dari peralatan-peralatan tadi. Jadi tujuannya lebih diperluas ya, dibandingkan dengan mainly preventive maintenance atau traditional preventive maintenance, dan juga condition based monitoring ataupun predictive maintenance-nya lebih luas. Nah, dari mana ini ide dari total predictive maintenance ini? Sebenarnya TPM ini dikembangkan di Jepang. Bersamaan dengan total quality management atau company wide quality management, di mana pada TQM itu perusahaan menghendaki total dari employee itu involved di dalam upaya untuk peningkatan kualitas. Nah, seiring dengan itu, senada dengan keinginan untuk bisa melibatkan keseluruhan karyawan, jadi TPM juga demikian ya. TPM juga menghendaki keterlibatan atau involvement dari semua karyawan yang ada di dalam perusahaan. Jadi TPM dan TQM ini bergandengan. Industri tidak akan menghasilkan kualitas produk yang konsisten, artinya kualitasnya baik, dengan proses perawatan alat-alat yang buruk ya. Tidak mungkin ya. Jadi industri hanya akan bisa menghasilkan produk yang berkualitas baik kalau peralatannya itu juga dirawat dengan baik. Jadi ada ada relationship ya, ada hubungan, bahkan hubungannya mungkin sangat kuat, hubungan kausalitas ya. Bahwa kualitas produk itu bisa dicapai kalau peralatannya bagus ya. Jadi kualitasnya akan bagus kalau peralatannya bagus. Artinya peralatan menjadi faktor penentu kualitas produk. Jadi kalau peralatannya jelek, biasanya produknya juga jelek. Ya. Contohnya saja misalnya alat potong gitu ya. Alat potong itu kalau tajam, maka pada saat memotong itu hasil potongannya bisa halus ya. Bisa halus. Tapi kalau alat potongnya tumpul, maka hasil potongannya itu menjadi kasar. Nah, kasar dan halus ini adalah salah satu karakteristik kualitasnya. Jadi produk yang baik itu ya produk yang secara umum ya, kekasaran permukaannya baik ya. Jadi permukaannya halus. Ataupun kalau dia hasil machining, hasil turning misalnya, atau hasil proses milling, maka permukaannya itu halus ya. Nah, kalau pahatnya itu tumpul, maka yang terjadi ya permukaannya menjadi bopeng-bopeng ya. Jadi kualitasnya menjadi jelek. Artinya kualitas itu tergantung dengan faktor peralatan ya. Pahat itu kalau dipakai secara terus-menerus di awal periode mungkin masih tajam, tapi kalau dipakai terus-menerus dalam waktu yang lama, maka sisi tajam dari tool, dari pahat potong itu ya makin lama makin aus dan tumpul ya. Kalau sudah tumpul, dia tidak bisa menghasilkan proses pemotongan yang halus ya. Jadi harus ada tindakan untuk mengembalikan pahat tadi yang sudah tumpul menjadi tajam kembali ya.
Nah, aktivitas untuk mengembalikan pahat yang sudah tumpul menjadi tajam kembali ini adalah proses perawatan. Nah, nggak tahu prosesnya mungkin diasah ulang gitu ya, atau diganti dengan pahat yang baru yang masih tajam, bisa begitu ya. Ada kalanya pahat itu bisa diasah ya, tapi ada juga yang tidak ya. Kalau pisau bisa diasah ya, pisau diasah, pasti bisa ya. Tapi kalau pahat potong dari alat-alat produksi belum tentu bisa diasah. Seperti mata pahat dari mesin bubut yang biasanya dipakai untuk memotong bahan-bahan yang sangat keras gitu ya. Maka biasanya mata pahatnya itu dibuat dari inset ya, inset yang berbahan mungkin apa ini, baja karbida atau apa ya, baja karbida. Di ujungnya pahat itu diinset kan, dimasukkan bagian yang tajam. Nah, nanti kalau bagian yang tajam itu sudah habis, ya diambil insetnya terus diganti lagi dengan inset yang baru. Tidak diasah karena memang bahannya sangat keras ya. Untuk mengasahnya mungkin sulit ya. Dan asah biasa mungkin nggak akan selesai, atau kalau diasah biasa nanti sifatnya menjadi tidak keras barangkali begitu. Jadi tidak bisa diasah. Kalau tidak bisa diasah ya pemeliharaannya agar tetap memiliki pahat yang tajam ya dalam periode tertentu harus diganti. Jadi faktor perawatan menjadi penentu apakah nanti sistem produksi bisa menghasilkan good product atau tidak ya. Oke, TPM fokus pada preventive maintenance. Saya kira masih sama isunya, jadi sama halnya dengan predictive maintenance, itu memang masuk kategori preventive maintenance juga ya. Demikian juga TPM ini kepinginnya juga masih fokus di PM ya. Fokus di PM. Nah, karena fokus di PM biasanya kalau ada alat-alat yang masih baru itu diperlakukan proses perawatan dengan mengikuti rekomendasi manufakturernya. Bagaimana preventive maintenance itu dilakukan. Jadi dilaksanakan juga ini preventive maintenance sesuai dengan anjuran dari manufakturernya. Namun di samping melakukan perawatan preventif sesuai dengan guidance manufakturernya, TPM juga fokus pada maintenance yang produktif ya. Maintenance yang produktif itu artinya mengupayakan supaya waktu uptime ya, waktu peralatan itu bisa digunakan itu sebesar-besarnya ya. Jadi diupayakan waktu uptime-nya ini bisa menjadi lebih besar gitu. Karena kalau dia tidak available berarti tidak bisa digunakan untuk berproduksi. Jadi tujuannya adalah untuk tidak hanya melakukan perawatan preventif ya, mencegah kerusakan, tetapi juga untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. TPM menjadi sebuah strategi ya, strategi yang fokus pada efisiensi preventif maintenance. Dia melakukan preventive maintenance, tetapi ada bedanya ya. Bedanya PM-nya ini dijadikan sebuah strategi melalui sebuah sistem komprehensif dengan partisipasi seluruh employee. Nah, ini yang membedakan. Jadi kegiatan maintenance-nya itu melibatkan involvement atau partisipasi dari semua karyawan ya, semua employee.
Dengan demikian nama total ditambahkan pada PM, ya. Sehingga namanya TPM, ya, Total Productive Maintenance. Nah, pertengahan tahun 70-an TPM ini sudah terbukti di Jepang yang akhirnya disebarkan ke seluruh dunia, diadopsi oleh banyak para ahli untuk melaksanakan kegiatan maintenance di perusahaan masing-masing di seluruh dunia. Oke, proses perkembangan konsep TPM ini merupakan konsep yang evolusioner, ya. Jadi perkembangannya ini agak lambat, ya, TPM. Beda dengan TQM mungkin lebih cepat perkembangannya. TPM agak lambat. Merupakan proses evolusioner, ya, perubahan yang lambat. Kalau perubahan yang cepat namanya apa, saudara? Revolusi. Ya, revolusioner, ya. Revolusi itu adalah perkembangan atau perubahan yang cepat, ya. Tapi kalau perubahannya sedikit demi sedikit itu namanya evolusi, ya, evolusi. Nah, evolusi ini membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu yang lama. Kesulitan yang dihadapi bukan karena kesulitan teknis untuk memunculkan hasil, jadi untuk membuktikan bahwa TPM itu berhasil, tidak demikian, tetapi kebanyakan kesulitannya itu adalah pada upaya untuk melakukan perubahan terhadap budaya organisasi. Seperti TQM itu menghendaki perubahan budaya. Kalau budayanya tidak mendukung, maka TQM tidak bisa diimplementasikan dengan mulus. Nah, di Jepang ini budayanya sangat mendukung sehingga implementasi TQM itu sangat bagus. Termasuk juga perkembangan TPM itu menjadi lebih baik di Jepang karena budayanya mendukung. Budaya yang mana itu kira-kira? Budaya itu spektrumnya luas, ya. Kira-kira menurut saudara budaya yang mana yang mendukung TQM ataupun TPM? Ada yang mau sharing? Silakan. Saya izin Bapak dosen. Ya, silakan. Saya yang berkaitan dengan total production management (TPM) adalah budaya dari manusia sendiri, termasuk yang pertama adalah etos kerja, disiplin, dan skill yang selalu diupdate atau terlatih, Pak. Demikian. Karena kalau misalkan contohnya sendiri di bagian besar budaya kita masih belum bisa seperti Jepang, seperti tepat waktu atau di tingkat etos kerjanya masih cenderung santai, demikian. Ya, saya setuju. Jadi ada disiplin, ada etos kerja keras, ya, dan skillnya saya setuju, ya. Jadi terutama budaya disiplin, ya. Budaya disiplin ini menjadi landasan dari TPM. Jadi kalau di sebuah perusahaan itu disiplin aja belum bisa, maka ya jangan harap bisa mengimplementasikan TPM ataupun TQM, ya. Jadi disiplin itu adalah pondasi, ya, pondasi. Bahkan pondasi untuk semua jenis manajemen, ya. Di perusahaan itu mau ada manajemen apapun, ya, tapi kalau tidak disiplin ya percuma. Jadi disiplin itu merupakan pondasi yang sangat penting. Nah, penduduk atau orang-orang di Indonesia itu kebanyakan masih belum disiplin, ya. Kecuali mungkin TNI, ya. Barangkali TNI ini punya kedisiplinan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat sipil, ya. TNI ini terkenal sudah disiplin. Di antaranya disiplin yang
saya lihat itu ya di Jepang itu dia meletakkan barang itu konsisten ya. Kalau barang itu tempatnya di meja itu ya, setiap kali dia selesai menggunakan alat tersebut dia kembali ke meja itu. Nah, nanti ketika mau menggunakan dia tidak usah mencari-cari. Nah, ini ternyata berdampak terhadap peningkatan efisiensi yang sangat signifikan, saudara. Walaupun hanya kecil ya, disiplin meletakkan barang sesuai pada tempatnya semula itu aja ya, itu implikasinya besar ya, terutama di dalam dunia kerja. Nah, ini di TNI kan juga begitu ya. Saya lihat latihannya TNI itu kalau meletakkan sepatu di tempatnya ya sudah di situ ya, nggak boleh tempat sepatu ditempatkan di tempat yang lain, karena tujuannya untuk memudahkan mencari ya. Carinya itu tidak sulit kalau kita terbiasa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Betul begitu ya? Siap, Jen, betul. Bahkan pada saat kondisi gelap pun, kalau TNI sudah harus dimobilisasi, tidak pakai sepatu ya, harus tetap pakai sepatu. Jadi tidak boleh terus sepatu saya taruh di mana ini nggak tahu ini, terus dia ini dulu, nggak boleh ya. Jadi harus tahu di mana posisi sepatunya gitu ya. Tidak hanya sepatu ya, semua peralatan yang dibutuhkan oleh TNI harus tahu posisinya, harus diletakkan seperti desain peletakannya ya. Di tempat kerja juga demikian, saudara. Di TPM itu nanti menghendaki disiplin dalam meletakkan peralatan kerja terutama. Kenapa? Karena seringkali atau sudah dibuktikan bahwa waktu kerja di perusahaan itu banyak dihabiskan untuk proses mencari ya. Mencari. Jadi misalnya pekerjaan mau membetulkan peralatan ya, mungkin membetulkannya itu hanya perlu 10 menit sudah betul ya. Tapi mencari alatnya yang digunakan untuk membetulkan itu bisa 1 jam tidak ketemu. Jadi pemborosan yang sangat besar. Oleh sebab itu harus dimulai dari disiplin ya, disiplin. Terus tadi etos kerja keras, saya kira juga saya setuju. Dan yang terakhir, skill-nya orang Jepang itu rata-rata sudah baik ya. Karena Jepang itu punya historis yang panjang ya. Bandingkan dengan Indonesia, Jepang itu adalah katanya saudara tua ya. Karena saudara tua ya mesti punya sejarah lebih dulu ya. Punya sejarah lebih dulu, punya kepintaran lebih banyak daripada adiknya ya. Bahkan pada saat Jepang itu dibombardir oleh Amerika, semuanya porak-poranda, bahkan banyak perpustakaan yang terbakar gitu ya. Wah, ini jadi sulit orang memikirkan bahwa Jepang ini nanti sulit untuk bisa bangkit. Kenapa? Karena generasi berikutnya nggak bisa belajar, katanya begitu ya. Karena buku-bukunya dibakari semua oleh pasukan dari Amerika ya. Bakari semua. Tapi orang Jepang, karena dia itu sebenarnya hampir semuanya sudah well trained gitu ya, punya kemampuan yang tinggi, punya dedikasi yang baik, maka sekalipun tidak ada buku pun Jepang akhirnya malah sangat termotivasi untuk bisa meneruskan apa yang sudah dia peroleh sebelumnya. Jadi termasuk penguasaan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan itu tidak surut ya. Setelah Perang Dunia Kedua itu pun banyak sekali para ahli yang kemudian termotivasi untuk bisa mengembangkan banyak metode
dari Jepang, yang akhirnya tidak lama perusahaan-perusahaan Jepang bisa bangkit, bahkan nyalip dari perusahaan-perusahaan Amerika. Padahal sudah hancur ya porak-poranda Jepang. Tapi karena kemampuan orangnya, selama orangnya masih ada, katanya gitu ya, Jepang akan tetap jaya. Jadi memang budaya itu sangat berperan di dalam implementasi sebuah sistem manajemen ya. Manajemen apapun, termasuk total productive maintenance ya. Total quality management. Manajemen pengelolaan sumber daya manusia, manajemen pengelolaan keuangan. Semua sistem manajemen itu menghendaki dukungan budaya setempat ya. Kalau boleh dianalogikan, kira-kira budaya itu kayak halnya lahan ya. Kalau kita mau menanam sesuatu, menanam benih sesuatu, maka benih itu akan tumbuh subur atau tidak sangat ditentukan oleh lahannya. Kalau lahannya itu sudah subur ya ada biji mangga dilempar aja sudah tubul ya, sudah mau tumbuh nanti. Tapi beda kalau lahannya itu gersang, lahannya kering ya. Nanti diupayakan ditanam dengan usaha yang sulit, itu pun sulit tumbuhnya ya. Karena memang lahannya kering, lahannya tandus. Nah, oleh sebab itu dari sisi manajemen, pendekatan yang ditempuh untuk bisa mengimplementasikan TPM dengan baik adalah dengan ngurusi orangnya dulu, manage orangnya. Ya. Nah, kalau orangnya itu sudah baik, sudah disiplin, nanti untuk implementasi konsepnya TPM itu akan mudah saja. Di membentuk budaya itu yang lebih sulit ya, lebih sulit. Nggak tahu sekarang budaya kita sudah baik apa belum ya. Kayaknya budaya antri sudah semakin baik. Budaya apalagi yang semakin baik. Kalau tadi berdisiplin, meletakkan barang sesuai dengan asalnya, saya kira di beberapa tempat sudah bagus ya. Tidak membuang sampah di sembarangan, itu juga sudah bagus. Cuman perlu waktu yang lama. Demikian juga TPM ini perlu waktu yang lama ya. Perlu waktu yang lama karena harus mengupayakan perubahan budaya organisasi terlebih dulu. Oke. Pada kurun waktu sekarang, fokus internasional terhadap TPM meningkat ya. Jadi hampir semua perusahaan di belahan dunia ini memberikan porsi yang besar terhadap TPM, Total Productive Maintenance. Peningkatan ini dalam rangka mendukung utilisasi secara penuh pada aset-aset perusahaan. Jadi mereka juga menyadari bahwa aset-aset perusahaan itu perlu diutilisasi sebaik-baiknya. Artinya produktivitas dari peralatan itu perlu dijaga. Ini contoh lain konsep Lean Manufacture pada Toyota Production System, ini di manufaktur ya, yang dirancang untuk mengurangi atau membersihkan waste pada organisasi, pada perusahaan ya. Lean Manufacture berangkat dari asumsi full utilisasi dari aset. Jadi Lean Manufacture itu sebuah konsep membuat satu produk ya yang harapannya ya produktif gitu dengan cara menghilangkan semua waste yang ikut di dalam proses produksi. Nah, waste itu hanya hilang ketika peralatan-peralatan itu diutilisasi dengan baik ya. Kalau utilisasi peralatan tidak baik ya berarti waste-nya masih banyak. Jadi oleh sebab itu ada sinkronisasi antara Lean Manufacture dengan TPM. Utilisasi penuh tersebut tidak akan pernah terjadi tanpa
strategi TPM yang efektif. Jadi perlu ada efektivitas dari TPM ya, supaya lean manufaktur bisa dilaksanakan. Oke, ini berikutnya, keterkaitan antara TPM, manufaktur, dan kualitas ya. TPM di sebelah kiri, kemudian ada manufaktur just in time atau lean manufacturing system, dan total quality control. Biasanya bisa kita awali dengan 5 whys ya, why gitu ya, untuk bisa menemukan waste gitu ya. Ini di TPM ini bisa dilakukan apa ini, mulai dari reduce setup time ya. Setup time ini sistem manufaktur saya kira ya, di sini di setup time-nya dikurangi, kemudian menggunakan small lot production. Jadi kalau bisa membuat produk itu setiap 1 unit itu diselesaikan gitu ya. Kemudian short production lead time, lalu level atau mixed production. Cara membuat produk itu tidak membuat produk A terus baru dilanjutkan B terus ya, atau sistem batch gitu ya. Nah di Toyota Production System itu dikombinasikan ya, di mix production. Pada saat tertentu membuat produk A beberapa unit, lalu diganti produk B berapa unit dan seterusnya. Kemudian juga memanfaatkan sistem Kanban ya. Sistem Kanban ini sistem monitoring ya. Monitoring terhadap kondisi kerja di satu sistem produksi. Kemudian juga diupayakan supaya cycle time itu terkendali ya. Cycle time biasanya dikaitkan dengan jumlah produk yang harus dibikin. Ya. Kalau jumlah produk yang harus dibikin itu banyak, maka cycle time-nya harus diperkecil. Kemudian kita juga perlu memiliki standardized work, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang standardized, ya sudah distandarisasi. Ini penting sekali standarisasi pekerjaan ini, saudara. Jadi kalau saudara sudah ambil mata kuliah motion and time study ya, ini saya kira mendasari dari standardized work. Ya. Ini banyak manfaatnya nanti di perusahaan itu. Hampir setiap aktivitas itu memerlukan input dari standardized work. Misalnya dari dalam aktivitas perawatan alat, ya, perawatan mesin. Ada mesin rusak dengan kerusakan tertentu, maka perusahaan itu harus bisa mengestimasi kerusakan ini akan bisa diperbaiki dalam waktu berapa lama. Mesin ini akan restore, ya, akan sembuh. Ya. Nah, kalau dia tidak memiliki database tentang waktu kerja standar, ya tidak bisa menentukan kapan ini akan selesai peralatan ini. Betul ya? Kalau ada yang rusak, mestinya kan rusak ini harus diperbaiki. Nah, proses memperbaikinya itu butuh waktu berapa lama? Ini bisa kita hitung lama penyelesaian perawatan satu peralatan itu kalau kita mempunyai waktu standar dari aktivitas-aktivitas perawatan. Jadi aktivitas perawatan itu terdiri dari apa saja. Tentu saja aktivitasnya ini sangat tergantung dengan jenis kerusakannya. Kalau kerusakannya tertentu, maka aktivitasnya adalah ini. Nah, kita harus sudah punya database, ya. Database. Begitu jenis aktivitasnya tahu, kemudian lamanya menyelesaikan masing-masing aktivitas juga harus ada datanya. Datanya sudah distandarkan.
Nah, nanti terakhir diakumulasi ya, bahwa pekerjaan misalnya ada turbin yang rusak gitu ya. Untuk memperbaiki turbin itu aktivitasnya mulai dari membongkar dulu bagian yang mana yang dibongkar, menyiapkan peralatan dan seterusnya, itu masing-masing bisa diukur waktunya. Sampai nanti kalau ada penggantian misalnya harus ada aktivitas penggantian, terus menutup kembali, melakukan pengujian, semuanya bisa diukur ya waktunya. Lalu dijumlahkan. Dengan demikian nanti istilahnya itu kalau di manajemen perawatan itu ada yang bertugas sebagai planner ya, maintenance planner. Di mana maintenance planner ini tugasnya adalah membuat rencana untuk aktivitas perawatan ya. Salah satunya menentukan tadi misalnya tadi ada turbin yang rusak ya. Maka maintenance planner ini harus bisa menentukan untuk memperbaiki turbin ini butuh berapa hari, butuh biaya berapa ya, butuh dipersiapkan komponen apa saja, butuh tenaga mekanik berapa orang. Ini tugasnya maintenance planner, saudara ya. Maintenance planner. Jadi maintenance planner ini tugasnya cukup penting ya dalam urusan manajemen perawatan. Nah, semua kerusakan biasanya nanti akan dilaporkan ke maintenance planner ya. Karena maintenance planner tadi selain dia menentukan ini, dia juga yang diberi wewenang untuk membuat order atau maintenance order ya. Pekerjaan maintenance itu ordernya dari maintenance planner. Di maintenance order. Permintaan pekerjaan maintenance. Nah, sebelum ada maintenance order ini yang hasil pekerjaannya maintenance planner, kalau ada user biasanya kalau peralatannya rusak, dia user dari equipment ya, ini kalau dia mengalami kerusakan peralatan yang dia pakai, biasanya dia akan membuat yang namanya maintenance request. Nah, jadi usernya membuat maintenance request, disampaikan ke maintenance planner ya. Nah, maintenance planner nanti yang akan membuat perencanaan. Nah, setelah dibikin rencana, nanti rencana itu harus dieksekusi kan ya, harus dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi maintenance order? Siapa kira-kira, saudara? Halo? Siapa yang bertugas mengeksekusi maintenance order? Ayo. Bagian perawatan mungkin, Bapak. Ya, saya kira maintenance crew ya. Betul, maintenance crew. Kalau perusahaan ini punya divisi maintenance, maka mesti punya maintenance crew ya. Tapi ada kalanya perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki divisi perawatan ya. Tidak punya divisi perawatan. Maka kalau tidak memiliki divisi perawatan, padahal memerlukan kegiatan perawatan, maka siapa yang akan melakukan perawatan kalau begitu? Oke, pihak ketiga mungkin atau? Nah, saya kira betul, pihak ketiga ya. Nah, kalau sekarang melibatkan pihak ketiga, maka ya tidak mudah ini urusannya. Harus kontrak dulu ini ya. Harus kontrak dulu lah. Kontraknya biasanya melalui kepala perusahaan ya. Pada manajer perusahaannya dulu. Maintenance planner project maintenance. Jadi maintenance ordernya dijadikan project.
disampaikan ke pimpinannya nanti akan mengundang pihak ketiga ya. Biasanya harus tender dulu, kemudian pemenangnya akan diberikan order untuk melaksanakan kegiatan maintenance. Jadi kegiatan maintenance-nya menjadi project ya. Maintenance order tadi ini menjadi project. Jadi maintenance project. Nah, maintenance project ini perusahaan nanti harus bayar ini ya. Maka melibatkan pihak keuangan juga ya. Kepala pabriknya yang akan menghubungi bagian keuangan untuk menyiapkan pembayaran project maintenance. Nah, maintenance planner ini berfungsi sebagai pengendali project ya. Projectnya itu nanti sudah selesai atau belum, maintenance planner yang akan mengontrolnya. Nah, jadi peran maintenance planner ini kembali lagi sangat penting. Oleh sebab itu dia harus didukung oleh database pekerjaan standar ya, supaya ketika dia membuat maintenance order itu bisa akurat ya. Bayangkan kalau maintenance planner ini tidak punya database itu, maka maintenance ordernya ini bisa sembarangan gitu ya. Kalau bisa sembarangan, kemudian dia tawarkan jadi project itu, wah, kalau nilainya kegedean gimana, saudara? Katakan mau merawat turbin misalnya, wah, terus dananya itu dikalkulasi dengan cara yang tidak akurat, akhirnya harus bayar banyak kepada pihak-pihak ketiga, maka ini bisa merugikan perusahaan kan ya, bisa melakukan pemborosan. Nah, itu yang dicegah ya. Maintenance planner harusnya bisa mengantisipasi supaya biaya maintenance itu tidak membengkak ya. Jadi perusahaan bisa mengalokasikan sejumlah dana untuk kegiatan maintenance, dan maintenance planner yang akan mengoptimumkan penggunaan dana tadi ya. Oleh sebab itu maintenance planner perlu disupport oleh standardized, oleh data-data ya. Oke. Kemudian ini ada flow production, multi process handling, operations, ada operation improvement, ada equipment improvement, ada layout improvement. Ini ya, ini dalam rangka untuk mensmoothkan aliran produksi ya. Aliran produksi itu jangan sampai terganggu gitu ya. Kalau aliran produksi itu terganggu, maka mesti produktivitasnya akan turun ya. Terganggu itu misalnya ada proses yang harus berhenti ya, itu berarti terganggu ya. Nggak tahu berhentinya itu karena mesinnya rusak atau operasi produksinya itu tidak balance, di stasiun kerja yang lain sudah selesai, stasiun kerja tertentu belum selesai. Nah, ini juga menjadikan flow production-nya itu menjadi buruk. Demikian juga layout, kalau arrangement dari peralatan-peralatan itu tidak baik, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam produksi, di dalam sistem produksi itu bisa jadi akan boros ya, karena harus lebih banyak mondar-mandir untuk melakukan proses pemindahan material ya. Pemindahan material. Oleh sebab itu harus disusun layout yang cocok untuk mendukung sistem produksi agar bisa mengalir materialnya tadi dengan semulus mungkin ya. Oke. Jadi workplace organization. Jadi kita harus organize tempat kerjanya ya. Tempat kerja. Kemudian ada ini juga, ada visual control. Visual control itu cara memanage
kondisi kerja dengan yang lebih baik dengan cara melihat ya. Melihat apakah ada ketidakteraturan atau tidak ya. Visual control. Kalau ditemukan adanya ketidakteraturan dalam bekerja, maka harus segera ditangani ya. Tidak boleh. Jadi semua pekerjaan itu harus terkendali dengan baik. Harus disiplin tadi itu ya. Ada istilah 5S di sini ya, 5S. Apa itu singkatan dari Seiri, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke ya, 5S dari Jepang. Atau kalau di Indonesia kan 5R ya. Ada resik, ada rawat, ada apa lagi ya? Resik, rawat, rutin, ada lagi lupa saya ya. Di 5S itu adalah basic management ya. Kemudian ada Andon ini hampir sama dengan Kanban tadi ya. Ada visual light, ini memberi tanda ya, memberi tanda tentang adanya sesuatu. Kanban juga sedemikian. Kemudian production control board ini kayak monitor gitu ya, memonitor perjalanan dari sistem produksi. Lalu ada Pokayoke atau Mistake Proof. Ini adalah desain dari cara kerja yang bebas kesalahan. Mistake proving. Ya. Jadi setiap pekerjaan itu didesain supaya pekerjaan itu bisa dilakukan perfect, ya. Perfect, tidak pernah salah. Ya. Tidak pernah salah. Bagaimana ini bisa membuat sistem kerja itu selalu betul. Ya. Jadi misalnya pekerjaan mengencangkan mur baut. Ya. Pekerjaan mengencangkan mur baut itu ya murnya harus diputar sedemikian rupa sehingga nanti dia bisa mengikat cukup kuat. Kan begitu kan ya? Mur baut, tahu mur baut saudara? Mur baut itu fungsinya untuk mengikat ya, mengikat dengan kuat. Caranya bagaimana murnya itu diputar, ya kan ya? Murnya diputar memutari baut. Nah nanti kalau sudah erat maka sudah selesai. Kalau belum erat tidak boleh selesai. Nah alat untuk mengencangkan mur baut ini didesain sedemikian rupa sehingga kalau sudah kencang alatnya ini bunyi ya, misalnya bunyi tweet gitu ya. Nah itu berarti sudah kencang. Kalau belum bunyi tidak boleh terus diambil ini biasanya menggunakan kayak drill gitu ya, handgun gitu ya. Itu tidak boleh dilepas sebelum bunyi. Kalau sudah bunyi berarti sudah erat. Nah, sehingga setiap kali mengencangkan baut itu pasti sudah betul. Ya. Harapannya nanti ketika dia produknya ini dioperasikan, bautnya tidak ada yang lepas, gitu ya. Tidak ada yang lepas karena sudah kencang. Nah, itu prinsip kerja Pokayoke. Ya. Jadi setiap kali pekerjaan itu dilakukan mesti benarnya ya. Mistake proofing, mencegah terjadinya kesalahan. Kalau pekerjaan itu namanya mistake ya, kalau produk namanya defect ya. Produk yang salah itu defect produk atau produk cacat, tapi kalau pekerjaan yang salah itu dinamakan mistake atau kadang-kadang dinamakan juga error ya. Error. Kemudian ada juga prinsip automation atau Jidoka. Ini kira-kira hubungan antara TPM, sistem manufaktur, dan kualitas. Kualitas. Sampai di sini ada yang kepingin menanyakan sesuatu? Silahkan. Izin bertanya Bapak dosen. Ya. Izin kami izin bertanya tentang di
bagian flow production, di mana dari beberapa proses ataupun peralatan dan itu butuh improvement. Yang ingin kami tanyakan, untuk improvement di sini berupa modifikasi, pengembangan, atau sesuai dengan maintenance untuk mempertahankan kondisinya, Pak? Demikian. Ya, improvement bisa mengembalikan kondisi seperti semula bisa, tetapi juga bisa lebih dari itu. Artinya bisa lebih baik dari kondisi semula bisa, ya. Jadi improvement bisa diartikan untuk mengembalikan pada keadaan seperti semula, atau juga bisa diartikan untuk menjadikan keadaan lebih baik dari kondisi semula. Improvement. Ya. Baik, terima kasih Pak Dosen. Oke, yang lain? Terima kasih pertanyaannya. Saya kira baik. Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, ini penggagas dari TPM itu adalah orang Jepang yang namanya Nakajima, ya. Nakajima. Sebenarnya yang lebih dulu ada, ya, tapi yang mempopulerkan ini adalah Nakajima. Menyatakan bahwa TPM merupakan productive maintenance yang dikerjakan seluruh karyawan melalui aktivitas kelompok-kelompok kecil. Jadi kelompok-kelompok kecil ini yang dinamakan dengan improvement team, ya. Improvement team, atau kalau di kualitas itu namanya quality control circle. Jadi ini bisa dinamakan dengan improvement team. Atau juga dinamakan dengan, kalau di TKM ya, quality control circle. Atau kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu gugus kendali mutu, ya. Gugus kendali mutu. Gugus itu circle-nya. Circle itu ya tim, ya. Circle orang dekat. Secara umum kalau di TPM improvement team. Jadi TPM itu mesti melibatkan tim-tim ini, ya. Banyak tim yang harus dikasih tugas nantinya, ya, supaya pekerjaan mereka itu semakin lama semakin bagus. Dalam TPM operator mesin bertanggung jawab terhadap aktivitas maintenance sebagaimana tanggung jawab dalam operasi. Nah, ini bedanya dengan kegiatan maintenance yang lama, ya. Kalau kegiatan maintenance yang lama itu semuanya diserahkan kepada maintenance crew, tim yang kerjaannya itu melakukan maintenance. Tetapi di dalam TPM, operator ini juga diberi tanggung jawab untuk melakukan aktivitas maintenance. Tentu saja tidak semua aktivitas maintenance, ya. Karena kita tahu bahwa aktivitas maintenance itu yang terkecil adalah bersih-bersih, ya, membersihkan, merapikan, menempatkan pada posisi seperti sebelumnya. Itu juga kegiatan maintenance, ya. Di samping juga melakukan inspeksi, melakukan pengencangan kembali, mengganti oli. Nah, aktivitas-aktivitas yang seperti itu dibebankan kepada operatornya sendiri. Ini kalau dari sisi manajemen, ya, manajemen TPM-nya. Tidak lagi harus dikerjakan oleh kru maintenance. Nah, kru maintenance tugasnya apa kalau gitu? Tugasnya adalah nanti kalau peralatan-peralatan ini mengalami kerusakan yang sudah tidak bisa lagi dikerjakan oleh operator. Jadi ada pendelegasian, ya.
pendelegasian wewenang untuk melakukan maintenance. Pendelegasian wewenang. Ini penting sekali, saudara. Karena kalau tidak ada pendelegasian, maka kegiatan maintenance itu ya tidak boleh dilakukan karyawan, ya. Harus dilakukan oleh kru maintenance. Karena perusahaan punya kru maintenance. Namun di dalam TPM itu wewenang untuk melakukan maintenance sebagian didelegasikan ke operator. Jadi tidak semuanya, ya. Pendelegasian didelegasikan itu terbatas, ya, terbatas. Nanti dibatasi apa, ya. Nanti ada aturannya untuk yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh operator dalam melakukan maintenance. Dibatasi oleh manajemen nanti, ya. Nah, kalau wewenangnya sudah diberikan, maka operator pekerjaan itu memiliki otonomi atau seringkali dinamakan dengan autonomous maintenance. Kegiatan maintenance-nya itu bisa dilakukan sendiri oleh operator. Seperti tadi misalnya mengencangkan mur baut, ya. Ini nggak usah nunggu kru maintenance. Kalau karyawan atau pekerja itu melakukan inspeksi sendiri dan kemudian ditemukan ada baut yang kendor, maka secara organisasi dia memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan sendiri, ya. Jadi dia punya otonomi untuk melakukan kegiatan maintenance perbaikan terhadap alat-alat yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, dengan demikian nanti dia akan semakin berhati-hati dengan peralatan yang dia gunakan untuk bekerja, ya. Karena kalau nanti peralatannya rusak, ya dia tidak bisa bekerja. Oke. Jadi dengan demikian pekerja itu punya dua kewajiban, ya. Yang pertama kewajiban melakukan operasi bekerja menggunakan mesin. Yang kedua kewajiban untuk memelihara mesinnya supaya tidak terjadi kerusakan. Oke. TPM merupakan implementasi proses secara tim untuk melakukan teknik yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan defek dan losses dari peralatan yang ada. Jadi tim-tim tadi itu konsentrasinya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan defek, ya, supaya produk yang dihasilkan itu selalu good product, ya, bebas dari defek. Tapi tidak hanya defek, ya, juga losses yang lain. Losses itu adalah kerugian-kerugian, ya. Losses, kerugian-kerugian dari peralatan. Misalnya losses yang berkaitan dengan mesin harus menunggu. Nah, itu juga losses, ya, losses jam kerja. Itu harus dikurangi atau kalau bisa dihilangkan. Gimana caranya kok bisa hilang? Ya nanti kita cari tahu apa yang menyebabkan peralatan itu harus menunggu. Ya. Nah, nanti ini fokus TPM adalah chronic losses, jadi losses yang berlangsung sudah lama, ini, ya, ini harus dicari. Kemudian root causes, dicari penyebabnya, lalu preventive problem solving dilakukan. Lalu membangun equipment management system yang bagus, ya, dan meningkatkan operator awareness dari peralatan dan segala kebutuhan dari peralatan. Jadi tidak hanya alatnya saja yang jadi concern, ya, tetapi juga awareness dari operator. Ini yang perlu ditingkatkan. Kalau operatornya sudah aware, maka biasanya dia akan
bisa dengan senang hati, dengan sukarela melakukan perawatan yang ringan-ringan, misalnya dari pembersihan, meletakkan kita lanjutkan. Nah, ini di dalam TPM ada yang namanya sigmoidosclerosis ya. Jadi ada 6 kerugian utama. 6 kerugian utama yang sudah diidentifikasi terutama oleh Nakajima ya. Diidentifikasi. 6 itu meliputi tiga kelompok ya. Yang kelompok pertama adalah kelompok downtime losses ya. Kerugian karena terjadinya kondisi down ya. Waktunya hilang karena peralatannya down, equipment breakdown. Jadi equipmentnya rusak, mengalami kerusakan. Maka karena equipmentnya rusak, sistem kerjanya berhenti. Maka karena sistem kerjanya berhenti, ada kerugian waktu. Waktu karena mesin down. Kita namakan dengan downtime ya. Nah, selain itu ada downtime losses yang lain, yaitu pelaksanaan setup dan adjustment ya. Setup atau adjustment. Setup itu menyiapkan peralatan ketika mau bekerja ya. Seperti kalau operator mau memulai pekerjaan di pagi hari, maka dia harus setup dulu ya. Setup peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja hari ini apa saja. Nah, diidentifikasi, terus dicoba, kalau sudah siap maka dia akan mengerjakan pekerjaan. Nah, setup ini biasanya juga makan waktu dan dia tidak menghasilkan produk. Oleh sebab itu, ini juga termasuk losses ya. Setup diperlukan tetapi dia sifatnya tidak memberikan nilai tambah sehingga mestinya harus diperkecil ya. Kalau bisa setupnya itu bisa dilakukan secepat mungkin. Demikian juga adjustment ya, adjustment atau penyetelan ulang dari peralatan. Ini kalau bisa dilakukan secepat mungkin. Ada contoh yang terjadi untuk melakukan setup ya, setup yang lebih cepat. Jadi misalnya sistem produksi yang melibatkan banyak mesin ya. Sistem produksi pada saat tertentu membuat produk A. Jadi ini produknya ada variasinya ya. Pertama membuat produk A, kemudian dilanjutkan dengan produk B. Karena produk A ini beda dengan produk B, maka perlengkapannya yang dibutuhkan untuk memproses juga berbeda kan ya? Beda enggak ya? Beda, tetapi mungkin perbedaannya tidak terlalu besar ya. Jadi membuat produk A dan produk B yang dia itu satu variasi tapi beda gitu ya. Maka proses pembuatannya ini mesti juga ada bedanya. Nah, ketika saat ini membuat produk A itu dilakukan setup dulu ya. Setup kebutuhan alatnya itu apa saja. Nah, nanti kalau sudah selesai membuat A satu batch, kemudian ganti produk B, jenisnya beda, maka sistem harus dihentikan, kemudian dia setup lagi untuk mempersiapkan kebutuhan peralatan untuk membuat produk B. Nah, proses setupnya jadi panjang ini ya. Proses setupnya bisa panjang. Katakan setup itu bisa 1 jam sendiri ini. Nah, kemudian ada ide dari, saya kira dari Toyota juga ya. Ada ide yang namanya SMART ya, diupayakan tingkatan dari single minute exchange of die. Jadi ini prosesnya adalah
yang melibatkan penggantian dies, ya. Cetakan, ya, cetakan. Ganti cetakan. Nah, sekarang diupayakan 1 menit saja. Nah, caranya bagaimana? Menurut penelitian ternyata untuk menyiapkan setup peralatan itu tidak harus menunggu proses produksi itu berhenti, ya. Persiapannya bisa dilakukan pada saat produk A masih berjalan. Sudah disiapkan alat-alat untuk membuat produk B. Nah, begitu produk A selesai, terus berhenti, maka semua peralatannya sudah disiapkan untuk membuat produk B tadi tinggal dipasang. Jadi setup-nya tinggal disassembly setup-nya A, peralatan A, lalu kemudian mengassembly untuk peralatan B. Sudah cukup dengan 1 menit sudah selesai. Nah, kenapa demikian? Karena setup time ini termasuk losses, ya, yang harus diperangi, yang harus dihilangkan. Demikian juga proses adjustment, ya. Proses adjustment juga demikian, kalau bisa dikurangi. Itu adalah kelompok pertama. Ada 2 losses, ya. Ada equipment breakdown dan ada equipment setup. Ya. Kemudian yang ketiga, ini masuk golongan yang kedua, yaitu slow production losses, ya, sistem produksi yang menjadi semakin lamban, Jadi mestinya sistem produksinya itu memiliki kecepatan tertentu. Nah, pada saat tertentu menjadi lamban. Nah, perlambatan ini disebabkan karena yang pertama, yang nomor 3 itu, losses yang ketiga itu adalah proses idling, ya. Idling itu ada yang harus nunggu, harus idle, ya. Atau terjadi minor stoppage, ya. Minor stoppage itu penghentian sistem produksi kecil, ya, harus dihentikan sebentar. Idling misalnya tadi proses produksi yang tidak seimbang, misalnya, ya. Katakan saya punya contoh gini. Ini ada proses produksi terdiri dari 3 proses, misalnya begini, ya. Ini ada urut-urutannya. Dari sini ke sini, terus dilanjutkan dari sini ke sini, lanjut ke sini ke sini, ini ke sini. Nah, begini. Katakan kalau proses 1, jadi ini prosesnya, proses 1. Ini proses begitu masuk menit ke-6, maka mesin kedua bekerja. Mesin 3 masih idle, ya kan, ya? Mesin 3 masih idle. Baru nanti menit ke-8, mesin ketiga ini berjalan. Nah, ketika ke-8, 1 Sudah, Mjin. Sudah bisa bekerja? Siap. Kok bisa? Bagaimana caranya? Sebelum mesin 1 selesai itu
mungkin mendekati menit ke-8 mesin 2 sudah bisa mulai gitu. Tapi kan mesin 1 belum selesai, ini untuk produk yang kedua belum selesai. Jadi produk pertama tadi ya, kalau produk pertamanya ini katakan ya ini produk pada saat pertamanya ini 5 menit baru selesai, terus ini bisa bekerja ini pada menit ke-6, katakan menit ke-6 ya, sorry. Pada menit ke-6 ini mengerjakan produk keberapa ini yang mesin 1. Pada saat menit ke-1 dia mengerjakan produk keberapa mesin 1? Produk 1. Produk 1. Mesin 2? Belum. Belum, nganggur ya. Mesin 3? Nganggur ya. Pada menit ke-3 mesin 1 Produk 1. masih produk 1. Ini mesin 2 Masih nganggur. Masih nganggur, ini juga masih nganggur. Baru menit ke-6 ya, menit ke-6 mesin 1 mengerjakan produk kedua. Mesin 2 mengerjakan produk ke-1. Mesin 3 nganggur. Nganggur. Nanti menit ke-9 menit ke-9 ini mesin 1 mengerjakan produk berapa? 2. Masih 2. Mesin 2 nganggur ya. Mesin 3 pada menit ke-9 mengerjakan produk kedua. 1 dong, kedua ini aja belum, mesin kedua aja belum ya. Mesin 2 aja belum mengerjakan produk kedua. Ya kan ya? Jadi mesin 3 masih mengerjakan produk 1 ya. Pada menit ke-9. Karena produk yang kedua belum diluncurkan oleh stasiun kerja 1. Baru menit ke-10 selesai, artinya menit ke-11 ya. Ini menit ke-11, ini produknya sudah dilepas dari mesin 1. Mesin 1 mengerjakan produk 3, mesin 2 mengerjakan produk 2. Mesin 3 mengerjakan masih produk 1. Ya kan ya? Halo. Ya. Nah ini kalau saudara lihat terus, nanti saudara akan lihat bahwa mesin 3 akan lebih banyak nganggurnya, ya, lebih banyak nganggurnya dibandingkan dengan mesin 5 dan mesin 7. Nah, nanti mesin yang paling sibuk itu adalah mesin 3. Mesin 3 karena dia memiliki banyak nganggur. Lah ini adalah proses idling ya, idling. Nah, yang bagus diratakan ya. Ini 5, di sini 5, di sini 5 nanti. Begitu nanti ini selesai langsung dikerjakan ini, maka nganggurnya tidak banyak nanti. Nganggurnya hanya di awal saja. Nanti begitu selesai yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu semuanya sudah bekerja sinkron ya, seimbang. Nah, ini kondisi yang tidak seimbang ya. Beban tidak seimbang. Ya, ini yang menyebabkan idle. Paham saudara? Siap. Nah, supaya seimbang nanti dijadikan ini yang di sini 5 beban kerjanya itu ditata ulang ya. Yang di sini juga kalau bisa 5 menit, yang di sini juga kalau bisa 5 menit. Nah, supaya seimbang nanti. Ini yang seimbang yang lebih ideal. Kalau 555 ini nanti idle-nya hanya di awal saja.
Atau ya, di akhir nanti juga begitu. Di akhir pekerjaan mungkin satu ini sudah selesai duluan, yang 2 dan 3 masih bekerja. Atau nanti 2 juga selesai, yang 3 belum selesai. Itu di akhir kerja. Di awal kerja yang nganggur 2-3, di akhir kerja yang nganggur 1-2. Tapi pada saat steady state, dia akan seimbang. Untuk mencegah terjadinya idling. Oke. Selain itu, slow production losses itu juga disebabkan oleh reduced speed, ya, kecepatan kerja yang menurun, ya, kecepatan kerja yang menurun. Nah, kita tahu misalnya pekerjaan ini dilakukan oleh orang, gitu ya. Orang itu ada kalanya pada satu saat itu sangat bersemangat untuk bekerja, pada saat yang lain dia semangatnya menjadi kendor. Kalau semangat kerjanya menjadi kendor, maka speednya, kecepatan kerjanya itu akan turun, ya. Akan turun. Betul begitu ya. Kalau masih pagi, masih semangat, jam 9 masih sangat semangat, tapi nanti sudah menjelang zuhur begitu ya, mungkin sudah slowing down, sudah mulai loyo ya. Apalagi setelah makan siang tambah loyo, maka speed kerjanya itu menurun. Yang tadinya misalnya 1 jam bisa menghasilkan 10 unit produk, pada siang hari mungkin 1 jam hanya menghasilkan 5 produk, barangkali begitu. Terjadi reduced speed. Bisa diterima, saudara? Ya, bisa, Bapak. Bisa. Demikian juga kalau menggunakan mesin, ya. Kalau menggunakan mesin ini bisa nggak terjadi speednya menurun? Yuk, siapa yang mau? Bisa, Bapak. Namun mungkin waktunya lebih lama dia bertahannya. Mungkin dalam kurun waktu yang lebih panjang baru dia akan turun. Right, exactly right ya. Jadi dalam waktu pendek tidak ya, tapi dalam jangka panjang sangat dimungkinkan kecepatan peralatan itu juga slowing down ya, slowing down, menurun. Misalnya saudara punya AC juga begitu ya. AC pada saat masih baru dia sangat dingin ya, sangat dingin. Bisa mendinginkan ruangan dengan sangat baik. Tapi kalau sudah tua maka ya kadang-kadang enggak. Dikerjakan ulang akhirnya menjadi produk yang bagus gitu ya. Nah, dia memang produk hasilnya itu bagus, tetapi untuk menghasilkan produk yang bagus tadi itu mengorbankan waktu yang mestinya bisa digunakan untuk menghasilkan produk lain, sekarang harus digunakan untuk melakukan reworking, sehingga hasil keseluruhan yang diperoleh oleh perusahaan menjadi menurun. Yield-nya reduce ya. Yield-nya, hasil keseluruhan itu menjadi turun. Nah, inilah keenam dari losses yang menjadi objek untuk diperangi di dalam TPM. Jadi TPM itu adalah sistem maintenance yang mencoba memerangi semua losses ini supaya nanti peralatan yang ada di dalam perusahaan itu betul-betul efisien, gitu ya. Berbagai kerugian tersebut diidentifikasi berdasarkan klasifikasi, ada breakdown, ada change over, ada quality loss in process, ada quality loss startup, ada speed loss, ada idling, ada minor stoppage, dan juga ada isu safety and hygiene ya. Ini tadi yang di atas tidak masuk ya. Safety and hygiene ini masuk kategori defect sebenarnya ya.
defect. Jadi produk yang dihasilkan itu tidak memenuhi requirement kesehatan, hygiene. Atau proses yang dihasilkan itu mengandung bahaya, safety ya, berpotensi mencelakakan orang misalnya begitu ya. Jadi prosesnya tetap dianggap defect ya. Misalnya nanti ternyata prosesnya itu mencelakakan orang, maka ya produk yang dibikin menjadi harus dihentikan ya, akan mengurangi yield-nya perusahaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjutkan. Tujuan TPM adalah mencapai manufaktur yang sempurna. Jadi menjadikan manufacturing ini perfect ya, perfection. Yang memiliki karakteristik zero breakdown, zero defect, zero speed losses, dan zero accident. Nah ini yang menjadi tujuannya. Ini tujuan mulia semuanya. Sistem kerja yang tanpa breakdown, tanpa produk cacat, tanpa losses kecepatan, tanpa terjadinya kecelakaan kerja. Nah, mencapainya dengan cara ini, memaksimalkan overall efficiency of equipment, atau kadang-kadang disingkat menjadi OEE ini ya. Disingkat menjadi OEE. Ini. Kemudian membangun sistem preventive maintenance. Jadi tetap preventive maintenance ya. Di seluruh lini perusahaan secara terintegrasi, company wide. Jadi sekali lagi TPM itu pekerjaan maintenance-nya masih tergolong preventif ya, masuk dalam kategori preventif sama dengan predictive maintenance. Kemudian melibatkan perancang peralatan dan engineer, operator dan pekerja maintenance dalam teamwork. Nah ini yang bekerja sekarang tim ya, tidak hanya pekerja maintenance, kru maintenance bukan, tapi juga melibatkan operator. Tidak hanya melibatkan operator, tapi juga melibatkan engineer. Tidak hanya melibatkan engineer, tapi juga melibatkan perancang peralatan. Jadi equipment designer ya. Kemudian berikutnya untuk mencapai tujuan TPM tadi juga mempromosikan PM melalui aktivitas kecil, aktivitas tim kecil PM. Ya. Jadi dilakukan apa ini? Ya manage tim tadi sedemikian rupa sehingga nanti kegiatan maintenance itu bisa di cascading ke seluruh bagian di dalam perusahaan. Di copy paste ke semua perusahaan gitu ya. Akhirnya nanti semua bagian itu merasakan atmosfer dari total productive maintenance. Oke. Nah ini untuk menjalankan TPM ini ada 7 langkah ya. Ada 7 langkah. Yang pertama adalah initial clean up, ini bersih-bersih dulu ya. Initial clean up, bersih-bersih. Lalu yang kedua countermeasures for kontaminan. Jadi kita mencari ukuran-ukuran ya yang akan mengganggu itu apa. Lalu kita set up initial standard, membuat standar-standar. Lalu dilakukan general inspection. Yang kelima memberikan autonomous inspection. Yang keenam standardization of work. Dan yang terakhir automation management ya. Automated management nanti bisa kayak autopilot gitu ya kalau sudah jalan gitu ya. Oke. Nah ini keuntungan TPM, kalau TPM itu dijalankan ini diberitahukan kepada atau sudah dibuktikan oleh beberapa expert bahwa penerapan TPM itu bisa meningkatkan umur peralatan hingga 40%.
peralatan yang mestinya sudah mati, maka dia bisa dipertahankan hingga 40% lagi. Wah, ini sangat tinggi ya. Ya, mestinya sudah mati, ini bisa dihidupkan. Waktu rata-ratanya menjadi 40% lebih panjang. Kemudian kerusakan peralatan yang tidak diduga menurun hampir 100% ya. Jadi karena adanya preventive maintenance, preventif itu kan kegiatan maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan yang tidak diduga kan ya. Sehingga kerusakan peralatan yang tidak diduga ini ya akan turun 100%. Kemudian kecepatan operasi peralatan ini meningkat 10%. Cacat yang disebabkan oleh peralatan down 90%. Produktivitas peralatan naik 50%. Biaya maintenance turun 30%. Dari sisi aspek ekonomi, return on investment beberapa ratus persen. Ini peralatan yang dipakai untuk improvement, itu kira-kira kalau dicari ROI-nya, return on investment-nya, itu ketemunya beberapa ratus persen, jadi sangat layak. Kemudian dari isu safety mendekati zero accident. Dari sisi kepuasan kerja menjadi lebih baik. Jadi banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan mengimplementasikan TPM. Filosofi TPM, ini TPM merupakan pendekatan menyeluruh semua lini. Saya kira ini kayak kesimpulan gitu ya. Semua lini perusahaan untuk menuju world class asset management. Jadi kita mengelola asetnya perusahaan menuju world class ya. World class itu kelas dunia. TPM merupakan strategi loss reduction. Kita mengurangi pemborosan, mengurangi kerugian yang fokus pada peralatan maupun perbaikan proses. TPM merupakan perubahan dari reactive maintenance menuju budaya proactive maintenance dan terencana. Jadi budayanya tidak reaktif ya, tetapi lebih proaktif. Equipment management melalui TPM akan membantu mengurangi proses akuisisi yang tidak perlu atau menjadikannya lebih praktis ya. Jadi memang TPM ini sebenarnya praktis ya, artinya sangat mungkin untuk dijalankan, untuk dipraktekkan. Nah, ini fondasi utama dari TPM, ada beberapa. Yang pertama adalah everyday maintenance, ada periodic maintenance, ada instance maintenance, ada corrective maintenance, ada preventive maintenance, ada predictive maintenance, ada proactive maintenance, ada autonomous maintenance, dan ada reliability centered. Jadi banyak sekali fondasi dari TPM ya. Mulai dari yang kecil, everyday maintenance ini aktivitas yang kecil-kecil ya. Periodic maintenance juga sedang-sedang ya, instant maintenance juga sedang, corrective maintenance mungkin mulai membesar. Apa itu everyday maintenance? Ya, disebut juga first level maintenance. Ya. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasi harian sebuah mesin dan harus dilakukan oleh operator. Terutama terdiri dari membersihkan mesin dan stasiun kerja, dijadikan sebagai bagian dari program 5S. Ya. Program 5S. itu apa ya? Saya agak lupa. Mulai dari Seiri, Seisu, Seikatsu, Katsu, Seiri, Seisu, Seisuke, Seiri, Seisu, Seikatsu, Shitsuke. Satu lagi Seiton ya, Seiri, Seisu, ada Seiton. Bukan setan ini ya. Ini 5S ya, bahasa Jepang.
Kemudian jadi melakukan bersih-bersih tadi ya, sebagai bagian dari manajemen 5S. Kemudian ada pelumasan tadi ya, pelumasan, penggantian filter mesin, kemudian mendeteksi abnormality berdasarkan deteksi by sight dengan melihat, deteksi by sound dari pendengaran, detection by touch, ini berkaitan dengan temperatur biasanya ya. Kalau temperaturnya semakin panas itu dipegang menjadi panas gitu ya. Atau detection by smell, kalau panas itu ada yang tercium gitu ya. Atau yang terakhir detection by taste. Nah ini kalau berbahaya ya jangan ya. By taste ini hanya yang tidak berbahaya. Jadi tugas seorang karyawan tidak hanya menggunakan mesin tapi juga melakukan everyday maintenance. Nah, biasanya ini dilakukan sebelum memulai pekerjaan atau setelah menggunakan pekerjaan. Mungkin yang lebih praktis, yang lebih baik adalah setelah menggunakan peralatan. Jadi setelah menggunakan peralatan itu diupayakan peralatan kembali seperti semula. Baik posisi maupun keadaannya. Jadi semuanya harus restore. Setelah dia mau pulang, setelah selesai bekerja mau pulang, semua peralatan itu harus restore. Kondisinya seperti semula. Nah ini sebenarnya kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini menarik sekali ya. Kalau kita bisa bersikap demikian, mungkin tidak banyak problem yang mestinya tidak perlu kita permasalahkan ya. Seperti yang terjadi misalnya di toilet umum di stasiun atau di terminal ya, atau di pom bensin ya. Biasanya toiletnya bau pesing gitu ya. Andai kata semua pengguna toilet itu sadar bahwa setelah menggunakan toilet harus kembali seperti sebelum dia menggunakan gitu ya. Kalau tadi sebelum menggunakan itu nggak ada pipisnya, maka setelah dia pipis ya pipisnya harus dihilangkan, digelontor supaya nggak ada pipisnya. Gitu kan ya. Kalau tadi kondisinya bersih, tidak ada tisu, maka sekarang kalau saudara menggunakan tisu, ya buanglah tisu pada tempatnya supaya di tempat pipis itu tidak ada tisu di situ. Nah, kalau dia mau begitu menjalankan everyday maintenance gitu ya, maka hanya menjadi lebih teratur, lebih baik. Kira-kira ini poinnya everyday maintenance. Kemudian berikutnya adalah apa tadi? Yang kedua setelah ada periodic maintenance. Periodic maintenance seperti yang di mohon maaf ada telepon ya, saya terima dulu. Oke, mohon maaf ada gangguan. Periodic maintenance ini kegiatan maintenance yang terjadwal ya, aktivitas maintenance ini dijadwalkan. Nah ini membuat jadwal tidak gampang ya, karena mungkin peralatannya banyak. Setiap peralatan itu memiliki komponen, setiap komponen mempunyai umur masing-masing gitu ya. Maka penjadwalannya ini harus komprehensif ya, harus komprehensif. Maksudnya harus mempertimbangkan ke semua kondisi tadi ya. Misalnya hari ini mau mengerjakan pekerjaan tertentu untuk mesin A gitu ya.
kita kan juga punya keterbatasan maintenance crew ya. Maintenance crew-nya siapa? Tidak bisa semua pekerjaan langsung kita jadwalkan pada hari yang sama, padahal tidak punya orang yang banyak ya. Nah, sehingga penting sekali menjadwalkan pekerjaan-pekerjaan yang datanya sudah periodik. Periodik artinya sudah tertentu, saudara ya. Nah, nanti selain yang periodik ini ada yang tidak periodik ya, tidak periodik. Jadi yang secara periodik ini bisa diidentifikasi berdasarkan umur peralatan, umur komponen, atau waktu operasinya, atau nilai keandalannya. Jadi sudah ditentukan. Ketika keandalannya sudah turun, katakan tinggal 60%, maka sudah harus dilakukan maintenance. Nah, ini sudah diketahui duluan. Atau residual life-nya sudah mau habis, juga demikian, kita harus dilakukan maintenance. Nah, ini semuanya dijadwalkan, diatur siapa mengerjakan maintenance yang mana, berapa lama, itu ya, masing-masing bisa dijadwalkan. Kemudian di samping yang periodik ada semi periodik, ya ini biasanya digabung antara yang periodik dengan yang non periodik, misalnya pemeriksaan fisik mesin secara keseluruhan, ada istilahnya overhaul. Ya, Saya menyampaikan mata kuliah selesai jam 9.10, Pak. Jam 9.10. Kita sudah kelewat ya. Sebentar. Oke. Sedikit lagi. Mohon maaf. Ya, sebentar lagi. Periodic maintenance ini penjelasannya. Terus ada instant maintenance ini ya sudah ada contoh-contohnya. Setelah ini ada corrective maintenance, ini tindakan maintenance yang dilakukan mengembalikan item yang rusak ya, yang terjadi kerusakan. Lalu ada preventive maintenance, ini kemarin sudah kita bahas, salah satunya dengan predictive maintenance ya. Lalu yang terakhir ini yang paling penting, kita akan menghitung overall equipment effectiveness-nya ya, dengan menggunakan rumus OEE sama dengan availability dikalikan performance rate kalikan quality rate ya. Ini, ya. Nah, nanti menghitung availability-nya kayak apa, di sini ada ini availability-nya. Lalu menghitung performance rate ini juga ada, silakan nanti bisa saudara pelajari untuk menghitung performance rate. Lalu yang terakhir menghitung rate of quality ya. Rate of quality product merupakan rasio antara jumlah produk baik, good product bukan defect product dibandingkan dengan total produksi. Nah, ini untuk world class company itu biasanya nilainya availability-nya harus lebih dari 90%, performance rate-nya lebih dari 95%, rate of quality-nya harus lebih dari 99%. Sehingga secara umum OEE-nya itu lebih dari 85%. Ini hasil temuannya Nakajima ya. Kalau perusahaannya bagus itu OEE-nya harus lebih dari 85%. Contoh perhitungannya seperti ini saudara, misalnya dari sisi availability ada proses seperti ini, nanti availability-nya saudara hitung ada sekian ya. Dari sisi performanya saudara hitung ketemu sekian, quality rate-nya dihitung ketemu sekian, sehingga OEE-nya dikalikan saja ya. Dengan demikian saudara bisa dapatkan OEE-nya. Kita lihat dari kasus ini ternyata OEE-nya masih 61%, artinya masih jauh dibandingkan dengan world class organization ya, world class manufacturing system. Oke, saya kira demikian saudara, mohon maaf waktunya sudah habis. Jadi karena sudah diperingatkan, saya akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi.